Pak Abdul Hadi. Baik Bu Nelly, pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi supervisi ya. Di dalam prasupervisi ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan nanti sesuai dengan rubrik penilaian coaching kita pada kali ini. Baik Pak. Jadi kita diskusikan dulu di rubrik penilaian ini apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita pada saat coachingnya, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, selanjutnya menjalankan prinsip coaching yang sesuai. Kemudian pertanyaan yang akan saya tanyakan yaitu salah satunya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada saat coaching nanti. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada hari ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Pak. Kemudian selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi nanti pada saat coaching ini. Ya, kompetensi yang akan saya observasi pada hari ini adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selanjutnya, indikator apa yang ingin dikembangkan pada saat coaching kali ini? Saya ingin coach saya mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian, beliau mampu menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu, Pak. Baik, Bu Nelly. Jadi pada kesempatan hari ini, Bu Nelly silakan melakukan coachingnya. Mudah-mudahan coachingnya nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian di supervisi ini, kemudian sesuai dengan alur kita, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan melakukan prinsip coaching yang sesuai dengan rubrik penilaian kita. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah saya akan melakukan coaching pada hari ini dengan mengikuti alur kita dan mengikuti rubrik penilaian yang telah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam Bu Amel. Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Ada waktu? Ada, nggak mengganggu. Kenapa Bu Amel? Gini anak-anak saya, juga saya kebetulan berantem lagi berkelahi sendiri. Jadi saya takut Bu. Saya takut dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi saya ingin bercerita sama Ibu tentang masalah saya ini. Boleh, silakan Bu Amel. Jadi gini Bu, Ibu tahu kan saya lagi kerja penggerak. Iya. Dan kebetulan guru penggerak itu banyak sekali tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Iya. Jadi saat kejadian kemarin, anak-anak itu saya tinggalkan dulu di kelas tanpa ada pendamping. Jadi sekitar 15 menit saya tinggalkan anak-anak. Jadi saat saya tinggalkan itu, kebetulan di kelas itu anak-anak berkelahi Bu. Berebut pulpen Bu, berebut pulpen. Karena ini kan masih anak-anak kan Bu, anak kelas 5 Bu, anak SD. Jadi saya takut Bu, takut ditegur sama kepala sekolah. Begitu, berarti permasalahan Bu Amel yang menghadapi anak-anak di kelas Ibu berkelahi karena Ibu tinggalkan kira-kira 15 menit. Seperti itu ya? Iya, saya tinggalkan karena saya mau menyelesaikan tugas yang diburu deadline. Ibu tahu kan, tugas guru penggerak itu sangat banyak Bu, dan kebetulan di hari itu adalah hari terakhir pengumpulan tugasnya Bu. Udah ada nggak solusi atau permasalahan yang kira-kira bisa Ibu tawarkan untuk kejadian yang
Pak kelas itu. Iya Bu, sebenarnya kelas saya itu memang anak-anaknya super Bu, tidak bisa saya tinggalkan. Iya saya sadar kemarin itu saya yang salah Bu, karena saya meninggalkan anak-anak karena untuk menyelesaikan tugas guru penggerak. Nah, karena itu Bu, saya tidak bisa mengelola waktu Bu, nggak bisa mengelola waktu. Jadinya saya buat tugas itu di saat jam pelajaran. Oh, berarti dari Ibu Amel sendiri, Ibu Amel tidak bisa mengelola waktu. Kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan untuk permasalahan Ibu sendiri? Sebenarnya Bu, tugas guru penggerak ini saya selesaikan itu di rumah atau saat ada jam pelajaran kosong, karena kebetulan pun ada deadline tugas, jadi saya buru-buru. Memang salah saya sih Bu. Kemudian gara-gara tidak ada pendamping kelas, jadinya anak-anak itu berantem Bu. Berarti kalau itu solusi yang pertama Bu Amel, solusi selanjutnya apa kira-kira? Kalau kedepannya Bu Amel punya due atau punya deadline yang harus diselesaikan untuk program guru penggerak Ibu? Mungkin solusinya Bu, saya tidak akan melakukan lagi, tidak akan membuat tugas penggerak itu di saat jam pelajaran, karena itu adalah komitmen saya dan tugas saya, jadi saya harus mengerjakannya itu di luar jam pelajaran Bu. Baik, berarti menurut Ibu Amel solusi berikutnya adalah mengerjakan tugas guru penggerak di luar jadwal Ibu mengajar, bisa jadi di rumah atau di sela-sela waktu Ibu yang memang Ibu sendiri tidak mengajar, seperti itu bukan? Iya benar Bu. Kemudian ada nggak solusi lain yang bisa Ibu tawarkan kembali untuk permasalahan Ibu? Mungkin solusi lain, saya akan mencari pendamping kelas ya. Mungkin kalau saat saya ada tugas, pendamping kelas ini yang akan menjaga kelas saya. Baik sekali, saya sangat setuju dengan pendapat atau solusi yang ditawarkan. Kemudian saya ingin mengetahui kira-kira kapan ya solusi-solusi yang pernah ditawarkan tadi bisa Ibu terapkan. Insya Allah segera saya terapkan Bu, karena ini sebuah tanggung jawab saya juga, karena saya guru kelas, karena tanggung jawab saya itu, jadi saya harus segera mungkin melaksanakan rencana ini, dan kemudian saya akan menjumpai kepala sekolah untuk menceritakan perihal murid saya yang berkelahi ini. Baik Ibu, berarti Ibu akan segera menjumpai kepala sekolah untuk mengungkapkan apa keluhan Ibu, yaitu sedang mengikuti guru penggerak, dan Ibu juga akan mencari rekan sejawat yang bisa membantu Ibu. Dari hasil diskusi kita, kira-kira komitmen apa yang bisa Ibu ambil? Baik, untuk komitmen yang bisa saya ambil yaitu saya akan terus bisa mengelola waktu, karena mengelola waktu itu sangat penting, manajemen waktu. Jadi tugas-tugas yang wajib yang harus saya kerjakan di sekolah itu tidak terbengkalai. Baik itu. Kira-kira Bu, dari coaching kita kali ini, bagaimana perasaan Ibu dan apa kesimpulan yang dapat Ibu ambil hari ini? Alhamdulillah Bu, dari kegiatan coaching kita kali ini saya merasa senang, saya merasa hati saya lega karena sudah curhat dengan Ibu, sehingga masalah saya bisa teratasi Bu. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil, memang perlu itu mengelola waktu Bu. Dalam melakukan sesuatu itu sangat perlu mengelola waktu itu sangat perlu. Baik, alhamdulillah. Dengan begitu Ibu Amel sudah tahu apa solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga kedepannya semua program yang dijalankan bisa sukses dan kita akan menjadi guru-guru hebat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan Ibu, terima kasih pula Ibu atas waktunya sudah mendengarkan curhat saya. Sama-sama Ibu. Baik Ibu, saya izin dulu, kebetulan saya ada jam pelajaran. Baik, terima kasih Ibu Amel. Terima kasih Mary. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Nelly, tadi kita sudah melakukan supervisi. Sekarang apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching?
yang menjadi indikator ketercapaian dalam mengembangkan coachnya yang diinginkan tadi. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun yang sudah saya capai pada hari ini dengan mengikuti alur Tirta, yang pertama tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu Nelly, tadi dalam supervisi tadi, dalam observasinya saya sudah mencatat hasil-hasil observasi saya berbasis data, kemudian yang bebas dari penilaian asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan, kemudian berdasarkan hasil pra percakapan kita tadi. Selanjutnya, adakah kompetensi yang ingin dikembangkan lagi dari hasil coaching tadi, Bu Eni? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya menginginkan coach saya mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian coach juga mampu menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi untuk masa yang akan datang. Seperti itu Bapak. Itu yang diinginkan Bu Nelly, coachingnya dapat menyelesaikan atau menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Iya Bapak. Baik, bagus sekali Bu Nelly, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan dapat dikembangkan coachingnya. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Sekian Bu Nelly, saya izin dulu Bu Nelly. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.